Oke, ladies and gentlemen, selamat datang di channel terblow on di dunia. Kali ini kita ada di sebuah dermaga pantai, dan kita akan berbicara hal-hal absurd dan hal-hal blow on lagi. Kali ini aku akan merayakan 6 bulan di mana aku sudah konsisten upload video di YouTube tanpa ada skip, tanpa ada bolong, 180 hari berturut-turut. Dan ya, mungkin kamu bertanya, apa motivasi terbesarku kenapa aku masih upload video? Padahal kalau kamu lihat viewsku atau channelku itu, ya kamu bisa lihatlah video-videoku berapa yang nonton. Ya ada yang beberapa ribuan, ada yang 7.000, 5.000, tapi rata-rata hanya 50-60 views. Dan bagi sebagian besar orang itu tidak memenuhi standar dari sebuah channel itulah. Ini standar dari orang-orang ya. Dan mungkin juga kamu bertanya, kenapa aku tetap bikin video, tetap konsisten bikin video itu loh. Jawabannya adalah karena aku blow on. Karena aku orang tolol. Aku ya sesuai dengan channel ini tentang blow on. Karena kalau misalnya berbicara soal standar tadi, orang pinter atau orang yang bisa aku bilang orang keminter itu pasti akan menyerah di hari ke-20, menyerah ke hari 30. Tapi Nanda, seorang Kaminante yang blow on ini tetap melangkah, tetap melaju sampai hari 180. Dan ya, aku akan membagikan alasan tersebut kenapa aku masih tetap berjalan. Dan ya, barusan kita memasuki sebuah bangunan yang bernama tempat pelelangan ikan. Dan di depan ini adalah dermaga. Banyak sekali orang mancing di sini, iya kan? Tapi kita nggak akan mancing, karena kita akan ngevlog, karena kita akan berbicara hal-hal blow on. Karena Kaminante adalah orang blow on. Ya, sometimes aku ngerasa blow on juga ya. Bukan merasa lagi sih, aku memang orang blow on, karena kayaknya nggak ada orang yang upload video setiap hari nggak ada yang nonton, dalam tanda kutip. Karena kalau menurut standar ya bisa dibilang viewsnya nggak ada yang nonton gitu. Tapi aku dengan sangat bangga, meskipun yang nonton itu cuma segitu, itu tetap aja itu ada sebuah orang. Jadi aku membayangkan aku sedang ngomong kayak gini tanpa diedit, tanpa dikasih efek aneh-aneh, berjalan kaki bersama 50 orang di sini, menemaniku jalan sore setiap hari. Wow, itu sebuah jumlah orang yang banyak. Aku kayak ngerasa jadi Takiya Genji, di mana 50 orang di belakangku nemenin aku jalan sore. Kayak berjalan kayak apa ya, konvoi jalan mendatangi sekolah musuh itu loh. Ya kalau Takiya Genji kan kamu tahu lah, Crow Zero, di mana itu apa, film tentang gangster, bukan gangster sih, apa ya, film tawuran anak sekolah lah mungkin ya. Ya kan? Dan wow, motornya sampai sana ya. Ini juga ada orang yang mancing juga. Musim panas. Ini padahal udah jam 5. Bentar, kita cek dulu ya, bentar jam berapa. Aku udah lama banget gak ritual Kaminante. Oh, baru setengah 5. Bentar. 8 Juli 2026 hari Rabu 4.34. Monggo. Ponket mau? Ponket mau. Wow. Angsal? Angsal nih. Alhamdulillah. Monggo. Mancing napa ngonten? Orang aku konten weh, ngevlog jalan-jalan. Yoi. Nama channelnya apa? Nanda Mahardika. Oh. Makasih ya. Oke. Ya. Kejadian barusan itu kejadian yang barangkali bisa menjadi sebuah
berkah bagi diriku, meskipun videoku itu gak banyak yang nonton, tapi aku jadi sering ketemu orang asing gitu lah. Aku belum berbicara soal alasan lah ya, tapi itu adalah salah satu contoh langsung bagaimana ketika aku ngevlog kayak gini, aku banyak ketemu orang. Belum lagi aku ketemu orang-orang unik, ketemu orang-orang hebat kayak Pak Marwan, kemudian siapa lagi, Bu Suharti, di perjalanan 180 hari 6 bulan coy, 27 minggu. Iya 27 minggu bener. Correct me if I'm wrong, 27 atau berapa gitu ya. Yang jelas 180 hari. Hari ke 180, 6 bulan. Wow. Dan target kita masih jauh, 1000 hari. Dan ya, mungkin saran, bukan saran dah. Mungkin kayak apa yang kubagikan ini belum begitu worth kalau kamu melihatnya dengan hasil, kalau kamu selalu melihat dengan uang. Tapi aku yakin kalau kamu sekarang ada di persimpangan antara berhenti atau lanjut, kamu mungkin udah ngonten beberapa hari, mungkin 20 hari, 30 hari, atau kamu sedang melakukan habit selama beberapa hari, tapi kamu belum melihat hasil. Kami nanti 180 hari ini akan memberikan semacam perspektif yang akan mengubah dirimu gitu ya. Karena ya kayaknya nggak ada orang yang pinter, atau kayaknya nggak ada orang yang bisa menalar kenapa seorang Caminante itu masih berjalan meskipun hasilnya belum terlihat bagi sebagian besar orang. Kenapa aku bilang sebagian besar orang? Karena ya kalau aku berbicara soal hasil, banyak hal yang bisa ku dapatkan dari banyak hal yang ku dapatkan dari perjalanan Caminante ini. Oke? Yang ku dapatkan adalah yang paling kurasakan, 180 hari aku upload tanpa ada skip, tanpa ada bolong. Berarti itu menandakan bahwa aku udah diberikan Tuhan kesehatan selama 180 hari, dan aku bersyukur. Kenapa? Karena selama 180 hari aku menyaksikan beberapa orang yang ada di dekatku, mulai dari tetangga, saudara, itu meninggal. Dan Caminante masih diberikan kesehatan sampai 180 hari. Nikmat mana yang kamu dustakan? Itu yang paling sederhana. Dan sesuatu hal yang bagi sebagian besar orang itu kadang nggak menganggap itu sebuah hal yang jadi nikmat besar. Karena ya udah hidup aja gitu. Dengan Caminante ini, aku ngerasa bahwa setiap hidupku terdokumentasi dengan baik. Perubahan dari rambutku, wajahku. Ada momen dimana aku lagi malas, momen dimana aku sedang diare. Dan meskipun sakit, meskipun gak enak badan, at least aku masih diberikan 2 kaki yang kuat untuk berjalan, untuk membagikan pikiranku, membagikan pikiranku, bercerita pada Caminantes atau sebutan penonton Caminante. Yes. Wow. Ini dia jogging tracknya. Itu yang pertama. Dan aku pernah buat sebuah video tentang mau channel ini gak berhasil, aku tetap menganggapnya berhasil. Kenapa? Karena banyak sekali manfaat dari Caminante yang aku dapatkan.
Wow. Kita kesampingkan soal penghasilan, views dan lain-lain. Kalau aku berbicara soal kesehatan mental, selama 6 bulan ini kesehatan mentalku sungguh membaik. Semangat yuk. Kesehatan mentalku sungguh membaik. Ada orang yang joget. Kesehatan mental sungguh membaik. Dan at least aku keluar dari rumah, aku keluar dari kamarku. Karena dulu ketika aku bikin konten di dalam kamar, itu mostly ya hidupku di kamar. Ketika aku ngerjain copywriting, aku di dalam kamar. Ketika aku dropshipping di Shopee, aku di dalam kamar terus. Edit video. Berapa putaran? Wow, 5. Mantap. Oke. Jangan ganggu orang sedang jogging. Karena orang jogging itu capek. Hal paling konsisten yang ada di dalam hidupku adalah menjalani Caminante selama 180 hari. Karena dulu ketika aku kayak misalnya berkomitmen untuk suatu hal, sangat jarang aku bisa tembus 20 hari, 30 hari. Tapi di Caminante aku membuktikan, oh aku bisa nih 180 hari. Bahkan aku menargetkan 1000 hari. Dan apa yang terjadi? Aku tadi berbicara soal mentalku. Dulu aku selalu meragukan diriku, konsistensiku, apakah aku bisa konsisten atau enggak. Tapi setelah aku menjalankan Caminante, terutama ketika aku udah tembus hari ke 100, 120 lebih tepatnya, aku lebih pede menjalankan apa yang aku kerjakan di luar Caminante. Aku jadi orang yang disiplin karena aku tahu bagaimana sih cara konsisten. Dan ternyata kunci konsisten dan disiplin itu adalah bagaimana kita menikmati apa yang kita kerjakan. Ya, tidak akan mungkin aku bisa 180 hari kalau aku tidak menikmati Caminante. Dan sometimes dari 180 hari ini, ada hari yang aku semangat sekali, ada hari yang aku lagi lemes, ada hari dimana aku lagi capek banget, bisik, aku lagi tidak pengen ngomong depan kamera. Itu wajar, naik turun itu wajar, dalam hal apapun itu wajar. Tapi bagaimana caranya kita itu agar bisa have fun menjalani hal tersebut, yang tentu itu butuh sebuah pengelolaan emosi, emotional management yang bagus tuh. Tapi di awal mungkin agak sulit. Mat, berapa kali? 10. Wow, 10 lebih. Oke. Gila ya, pada 10 kali ya. Di awal ketika menjalankan itu naik turunnya kerasa banget, pengen skip aja gitu. Tapi seiring bertambahnya hari, itu tuh jadi lebih akhirnya terbiasa lah. Oh oke lah. Karena sadar bahwa ketika melangkah, ketika akhirnya berjalan, itu hilang semua perasaan kayak mood tadi yang jelek tadi, itu hilang semua. Karena sometimes yang susah itu adalah memulai sebuah aktivitas tersebut. Tapi setelah itu lebih gampang gitu loh. Lebih akhirnya tuh ngeflow aja. Ya kan? Itu yang gue alami. Dan itu berdampak di aspek hidupku yang lain. Ketika aku mencoba untuk berkebun, ketika aku mencoba untuk kembali bikin musik. Karena aku sebelumnya bikin musik lah ya. Ketika aku sebelumnya juga nulis, suatu hal yang dulu aku nggak konsisten, tapi ketika aku sadar bahwa aku bisa konsisten, ternyata itu mengubah self image-ku bahwa aku adalah orang konsisten. Dan semua berawal dari self image atau image diri.
Kalau kita percaya kita adalah orang konsisten, kita bisa melakukan apa aja secara konsisten. Hasilnya nggak tahu. Aku sih tetap positif ya, bahwa kami nanti ini someday itu akan jadi sebuah hal yang keren. Aku percaya aja. Kalau misalnya nggak jadi apa-apa, ya udah. At least ini bermanfaat bagi diriku. Aku ketemu banyak orang, aku olahraga sore, aku ya. Kalau nggak ada kami nanti, aku nggak akan jogging kayak gini. Olahraga ringan yang bisa aku lakukan setiap hari, nggak ada cedera. Aku pernah coba kayak lari gitu. Kemarin aku coba long run, selama 2 hari kakiku sakit. Tapi karena kami nanti itu ringan sekali, ya bisa-bisa aja gitu loh, meskipun menahan sakit. Itu yang sangat ajaib di kami nanti. Kalau kamu sekarang sedang ada di persimpangan, kamu mau konsisten tapi kamu belum melihat hasil, tanyakan pada dirimu sendiri. Kalau misalnya apa yang kamu kerjakan ini nggak ada hasilnya, apakah kamu masih enjoy? Apakah kamu bisa merasakan kesenangan hal tersebut? Kita kesampingkan hasilnya. Kita melakukan sesuatu tanpa ada sebuah hasil. Apakah kamu akan enjoy menjalankan itu? Kalau kamu bisa enjoy, kalau kamu bisa mencari manfaat dari apa yang kamu kerjakan, mungkin kamu bikin, kaget aku, mungkin kamu bikin konten YouTube dan wow, apa sih? Mungkin kamu bikin konten YouTube tapi sekarang tuh masih belum ada views-nya juga. Kita kembali lagi lah ya. Kamu bikin konten YouTube tapi belum ada views-nya. Tapi kamu enjoy, kamu di situ menjadikan YouTube tuh sebagai tempat belajar kamu public speaking, tempat kamu ngedit video, belajar ngedit video, tempat kamu itu melakukan sesuatu yang kamu senangi mungkin. Nah, itu di luar hasil. Di luar hasil kamu mendapatkan sesuatu, kamu sudah senang menjalaninya gitu. Dan percayalah bahwa suatu hal yang kamu senangi, suatu hal yang kamu nikmati, itu akan membawa banyak hasil. Hasil itu pasti akan datang, meskipun tidak secara langsung lah ya. Ya, gak usah bicara soal hasil langsung di dunia digital lah. Aku udah dapat hasil yang bisa dibilang di dunia offline aja udah dapat loh. Gimana aku pernah ketemu sama si pemilik properti yang deket rumahku, yang baru bangun kayak perumahan gitu ya. Dan akhirnya aku ditawarin untuk jadi marketing di situ, bikinin video gitu loh. Ya, itu sebuah efek yang lumayan kan dari situ. Wow, berapa kali total targetnya? Oh, 5 aja. Oh, oke. Mantap, 5 kali. Lumayan loh ini. Ya, semua orang berlari, aku hanya berjalan kaki. Karena aku blow on, karena I'm the dumbest person. Ya, blow on. Kami nanti blow on. Ya, itulah yang pengen ku bagikan di Caminante 180. Terima kasih buat 50-60 orang yang selalu setia menonton Caminante di pagi, siang, sore, malam mungkin. Ya, kita berjumpa lagi di Caminante 181. Terima kasih. Sorry, penutup yang cukup panjang. See you and bye-bye.